Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang cukup penting dan sering dirasakan oleh banyak orang yang sudah memasuki usia lanjut, yaitu rasa kesepian. Rasa kesepian adalah sesuatu yang wajar, namun kalau dibiarkan terlalu lama, kesepian bisa membuat tubuh menjadi lemah, semangat hidup berkurang, dan pikiran jadi murung. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama para lansia, untuk tahu bagaimana cara agar tidak merasa kesepian. Hari ini, saya akan berbagi beberapa cara yang bisa dilakukan agar Bapak dan Ibu merasa lebih dekat dengan orang lain, merasa dihargai, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Yang pertama, jaga komunikasi dengan keluarga. Kadang kita merasa sungkan untuk menelepon anak atau cucu karena takut mengganggu mereka yang sibuk. Tapi sebenarnya, anak-anak dan cucu-cucu kita tetap ingin tahu kabar kita. Jangan ragu untuk menelepon atau mengirim pesan. Cukup tanya kabarnya atau bilang, "Ibu cuma mau dengar suara kamu sebentar." Itu saja sudah cukup membuat hati lebih hangat. Kalau bisa, buat jadwal rutin untuk berkomunikasi. Misalnya, setiap minggu sekali video call atau sekadar ngobrol lewat telepon. Yang kedua, bergabung dengan kegiatan sosial atau komunitas lansia. Banyak tempat yang menyediakan kegiatan untuk orang tua, seperti senam pagi, pengajian, arisan, atau sekadar kumpul-kumpul minum teh dan ngobrol. Coba cari tahu apakah di lingkungan tempat tinggal Bapak dan Ibu ada kegiatan seperti ini. Jika belum ada, bisa mulai dengan mengajak satu atau dua tetangga untuk berkumpul santai. Kadang dari obrolan sederhana bisa muncul tawa dan cerita yang menyenangkan. Ketiga, jangan ragu untuk bercerita. Kadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban, tapi sekadar telinga yang mau mendengarkan. Ceritakan kisah hidup, kenangan masa muda, atau perasaan yang sedang dirasakan. Bisa kepada anak, cucu, tetangga, atau sahabat. Bercerita itu bisa mengurangi beban di hati dan membuat kita merasa tidak sendirian. Keempat, pelihara hobi atau coba hal baru. Usia bukan penghalang untuk tetap melakukan hal-hal yang disukai. Kalau dulu suka menanam bunga, coba mulai berkebun lagi. Kalau suka menulis, bisa mulai menulis catatan harian atau cerita. Kalau suka memasak, coba resep baru dan mungkin bisa berbagi dengan tetangga. Bahkan sekarang, banyak lansia yang belajar teknologi, seperti menggunakan ponsel untuk menonton video, mendengarkan lagu,
atau bermain game ringan. Ini semua bisa membantu mengisi waktu dan menghindari rasa sepi. Kelima, pelihara hubungan dengan tetangga. Kadang kita lupa bahwa tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Coba sesekali menyapa, menawarkan makanan, atau sekadar duduk bersama di sore hari. Tidak perlu pembicaraan yang berat, cukup hal-hal ringan seperti cuaca, tanaman, atau berita-berita ringan. Kedekatan ini bisa jadi penghibur di kala anak dan cucu sedang jauh. Keenam, aktif secara fisik sesuai kemampuan. Jalan kaki pagi atau sore hari, senam ringan, atau membersihkan halaman bisa menjadi kegiatan yang menyehatkan tubuh sekaligus menyegarkan pikiran. Tubuh yang aktif membuat kita merasa lebih segar, lebih kuat, dan tentunya lebih semangat. Ketujuh, jangan lupa merawat diri sendiri. Kadang, kalau sudah tua, kita merasa tidak perlu lagi berdandan atau berpakaian rapi. Padahal, merawat diri bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa lebih baik. Coba mulai dengan mandi teratur, memakai pakaian yang nyaman dan bersih, atau menyisir rambut rapi. Kalau merasa enak dipandang, hati juga ikut senang. Kedelapan, perkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak orang yang merasa lebih tenang dan tidak kesepian ketika lebih dekat dengan Tuhan. Berdoa, membaca kitab suci, atau mengikuti kegiatan keagamaan bisa memberikan rasa damai dan penghiburan. Di saat-saat sendiri, mendekat kepada Tuhan bisa menjadi teman yang paling setia. Kesembilan, bersyukur atas hal-hal kecil. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar yang sudah hilang dari hidup kita, seperti pekerjaan, pasangan, atau rutinitas masa muda. Tapi sebenarnya ada banyak hal kecil yang tetap bisa kita syukuri. Udara pagi yang segar, makanan yang enak, sapaan tetangga, suara burung, atau senyum cucu. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih positif. Kesepuluh, tidak malu meminta bantuan atau perhatian. Kesepian kadang muncul karena kita merasa harus menanggung semua sendiri. Padahal, tidak ada salahnya meminta anak untuk datang lebih sering atau meminta tolong tetangga untuk menemani ke pasar. Orang-orang di sekitar kita seringkali ingin membantu, tapi mereka tidak tahu kalau kita butuh bantuan kecuali kita yang mengatakannya. Ke-11, gunakan teknologi untuk tetap terhubung.
Sekarang ini teknologi bisa menjadi jembatan untuk mengurangi kesepian. Banyak lansia yang sudah bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, atau bahkan YouTube untuk menonton hal-hal yang disukai. Minta bantuan anak atau cucu untuk mengajari cara menggunakan ponsel. Dengan begitu, Bapak dan Ibu bisa tetap terhubung dan merasa tidak sendirian. Kedua belas, rawat hewan peliharaan jika memungkinkan. Hewan peliharaan seperti kucing atau burung bisa menjadi teman yang setia. Mereka tidak bisa bicara, tapi kehadiran mereka bisa memberikan kehangatan dan rasa ditemani. Namun tentu saja, pelihara hewan hanya jika memang mampu merawat dan merasakannya sebagai kebahagiaan, bukan beban. Ketiga belas, ingat bahwa Bapa dan Ibu tetap berharga. Jangan pernah merasa bahwa karena sudah tua, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan atau tidak dibutuhkan. Justru pengalaman hidup Bapa dan Ibu sangat berharga. Cerita-cerita masa lalu, nilai-nilai yang dijaga, semua itu bisa jadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Bapak dan Ibu tetap penting, tetap berarti, dan tetap dicintai. Ke-14, buat rutinitas harian. Ketika kita punya kegiatan yang terjadwal, hari-hari terasa lebih jelas arah dan tujuannya. Misalnya, pagi jalan kaki, siang membaca atau menonton acara favorit, sore berkebun atau ngobrol, malam berdoa dan istirahat. Rutinitas yang sehat membantu menjaga kestabilan pikiran dan perasaan. Ke-15, jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas kesepian. Kadang kita merasa kesepian karena merasa ditinggalkan atau dilupakan. Tapi penting untuk diingat bahwa kehidupan setiap orang punya kesibukan masing-masing. Anak-anak bukan tidak sayang, tapi mungkin sedang sibuk bekerja atau mengurus keluarganya. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk merasa tidak dicintai. Cinta itu ada, hanya saja kadang bentuk dan waktunya berbeda. Bapak dan Ibu yang saya cintai, rasa kesepian memang kadang tidak bisa dihindari. Tapi dengan membuka hati, menjaga hubungan, dan tetap aktif, rasa kesepian itu bisa berkurang. Hidup di usia lanjut tetap bisa bahagia, tetap bisa bermakna, dan tetap bisa menyenangkan. Jangan ragu untuk terus mencari kebahagiaan, meski dengan langkah-langkah kecil. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Bapa dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam kebahagiaan bersama orang-orang yang dicintai.
Jangan pernah merasa sendiri, karena di dunia ini selalu ada orang yang peduli dan menyayangi Bapak dan Ibu, bahkan meski tidak selalu terlihat. Salam hangat dan semangat selalu.